Web channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalian tentunya sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Reni Juliantika dari Prodi PGMI 2C semester 2. Sebelum lebih lanjut, Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang judul Asal-usul Bahasa Melayu dalam mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampuhnya Bapak Muhammad M. Siddiq, SPD, MPD. Alasan saya memilih judul Asal-usul Bahasa Melayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Berbagai teori yang berbeda tentang asal-usul bahasa Melayu. 2. Sebagai bahan pengetahuan untuk lebih mengenal bahasa Melayu. Yang ketiga, memenuhi tugas makalah individu mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Yang keempat, untuk lebih memperluas wawasan tentang asal-usul bahasa. Permasalahan dari asal-usul bahasa Melayu. Yang pertama, 1. Identifikasi masalah. A. Adanya perbedaan pendapat tentang asal-usul bahasa Melayu. Yang B. Kurangnya pengetahuan terhadap bahasa Melayu. C. Rendahnya kesadaran untuk memahami sejarah dari bahasa Melayu. Perumusan masalahnya yang pertama yaitu apa? 1. Apa saja pendapat para ahli tentang asal-usul bahasa Melayu? Yang kedua, apa saja bukti adanya bahasa Melayu di Nusantara? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bahasa Melayu sebagai lingua franca? 4. Bagaimana sejarah asal-usul bahasa Melayu? 5. Bagaimana perkembangan bahasa Melayu di Nusantara? Penjelasan istilah. 1. Pengertian asal-usul bahasa Melayu. Istilah Melayu dipakai untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu hal yang baru dalam sejarah. Pada awalnya, istilah Melayu hanya dipakai untuk merujuk kepada keturunan raja-raja Melayu dari Sumatera atau Malaka. Tetapi, sejak abad ke-17, istilah Melayu mulai dipakai untuk merujuk kepada suatu bangsa. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa ilmu dan pengetahuan, di samping bahasa berperhubungan sehari-hari rakyat. Menurut Mukhtar Lutfi, Melayu adalah salah satu ras di antara ras yang lainnya. Ras Melayu adalah ras yang kulitnya berwarna coklat, yang merupakan campuran ras Mongol, Dravida, dan Arya. Jika konsep ini diikuti, maka tentu semua orang di Nusantara Asia Tenggara adalah Melayu. Orang yang dianggap non-Melayu adalah selain itu. Melayu adalah sebagai suku bangsa, perkembangan sejarah dan politik telah menyebabkan ras Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara dari Madagaskar sampai Lautan Teduh. Sekarang sebagai dalam beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand dalam kesatuan bangsa masing-masing. Melayu tidak dipandang sebagai ras, tetapi sebagai suku bangsa. Melayu dalam pengertian ketiga ialah yang terdapat dalam konteks adat suku bangsa Melayu itu sendiri, yakni Melayu yang diartikan sebagai suku menurut adat orang Melayu di pesisir timur Pulau Sumatera, misalnya Kampar dan Kuantan, terdiri dari berbagai suku, yaitu Cahniago, Piliang, Tiga Kampung, Lima Kampung, Cermin, Melayu, Bodi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan Melayu di sini adalah orang yang bersuku Melayu, dan yang non-Melayu adalah yang bukan suku Melayu. Dari pengertian tentang bahasa Melayu di atas dapat disimpulkan bahwa istilah Melayu dimaknai sebagai sebuah kultur
bukan Melayu sebagai suku etnis atau etnitas budaya dalam arti sempit lainnya. Artinya, Melayu adalah setiap tempat, komunitas, kelompok masyarakat, ataupun daerah di belahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu. Pengertian asal-usul bahasa Melayu. 1. Menurut Dr. Handus Haji Abdul Malik, bahasa Melayu merupakan bahasa tumpah darah bahasa Indonesia. Awal mulanya bahasa Melayu berada di Nusantara pada 671 Masehi. Seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Yijing belayar selama kurang lebih 20 hari dalam Guanghua ke wilayah pusat pengajian agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta Yijing ke Sriwijaya hanya setengah tahun guna mempelajari bahasa Saptawijaya Sanskerta sebagai bekal untuk pergi ke India. Selama kurang lebih 13 tahun, ia belajar agama Buddha lebih mendalam di India. Setelah itu, ia kembali lagi ke Sriwijaya guna menyalin kitab agama suci Buddha dari kurun waktu 686 sampai 689 Masehi. Selama 4 tahun, Yijing mengenalkan pula bahasa yang dibawa semasa berguru ke Hindia, bahasa Kulkun. Begitulah penamaan bahasa dari seorang Yijing. Kemudian ia kembali ke negerinya, Cina. Di Cina ia mengenalkan bahasa Kulkun kepada dinasti Tang. Tak lama kemudian, dinasti Tang menetapkan bahasa Kulkun sebagai bahasa pengajian agama serta lingkungan. Karena dinasti Tang menganggap bahasa yang dibawa seseorang pendeta tersebut murni budaya Buddha. Setelah tak lama, Yijing memperkenalkan bahasa Kulkun di negerinya. Ia kembali lagi ke Sriwijaya dan menetap di sana sampai 695 Masehi. Hingga pada akhirnya, kerajaan Sriwijaya pun juga telah menetapkan bahasa Kulkun itu sebagai bahasa resmi Sriwijaya beserta daerah terlukarnya di Asia Tenggara. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh oleh sejarawan, bahasa Kulkun adalah catatan Yijing merupakan bahasa Dwipanata Melayu kuno. Para perantau Minang ini 2. Menurut R.H. Golden, L.H. Golden ialah seorang ahli bersejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute dan School of Assistant Studies telah membuat kajian tentang asal-usul bahasa Melayu. Sarjana yang berasal dari Wien, Australia ini telah membuat kajian terhadap kapak tua beliung batu. Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu sungai Brahmaputra, Irwadi, Salwen, Yangtze, dan Hawang. Bintik dari jenis kapak yang sama beliau ditemui juga beberapa teman di kawasan alam Melayu. Golden berkesimpulan tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah Kepulauan Melayu Suku Melayu di Minangkabau awalnya berasal dari Menurut Melayu. E. Aimonior, Al-Kaption, dan Hamid E. Amnior dan Al-Kaption telah mendapati bahwa bahasa Champa serumpun dengan bahasa Polynesia. Bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau di lautan Pasifik merupakan bahasa serumpun. Manakala Hami berpendapat bahwa bahasa Melayu dan bahasa Champa merupakan warisan daripada bahasa Melayu kontinental. Dari beberapa penelitian tentang asal-usul bahasa Melayu di atas dapat disimpulkan asal-usul bahasa Melayu adalah bahasa Melayu kuno Polynesia yang berada di sekitar lautan Pasifik. Awal mulanya bahasa Melayu berada di Nusantara. Pada 671 Masehi, seseorang pendeta Buddha dari Cina bernama Yijing dan menyebar ke kerajaan Sriwijaya dan berkembang menjadi bahasa lingua Franca. Merantau ke berbagai wilayah luar Minangkabau, di mana sebagian wilayah itu adalah wilayah bahasa Melayu. Melayu di Dan Nusantara karena yang prinsip orang pertama yang Minang, di mana ke-1. bumi dipijak, Di atas telah di sana disebutkan langit bahwa dijunjung. Para pada perantau tahun Minang ini banyak yang kemudian melebur 1949, ke dalam adat pemerintah suku, Hindia Belanda setempat menderita yang segala ditandai dengan bergerak hilangnya nyawa. perhatian mereka Berkaitan dengan pada asal itu, usul suku. muncullah Mereka masalah suatu di bahasa Minangkabau dan tak pengantar yang jarang harus orang digunakan. Minang menjadi Dalam Melayu. menyikapi Mereka persoalan itu menganut adat terjadilah Minangkabau perselisihan yang pendapat. matrilineal, Namun Gubernur mempunyai Jenderal pemuka-pemuka Ochen adat dengan dan tegas hidup bersuku-suku. berpandangan Menurut bahwa garis pengajaran induk, itu harus seperti diantarkan Melayu dengan bahasa Melayu Melayu Jambi, karena Melayu sudah menjadi Bengkulu, alat komunikasi Melayu di Palembang, seluruh kepulauan Melayu Hindia. Malaysia,
dan Melayu Penegasan lainnya. itu dilakukannya Suku setelah Melayu menyadari umumnya keadaan mengatakan lareh bahwa atau Piliang, bahasa tetapi Melayu ada pun telah pula yang menyebar luas memadukan di kedua kalangan sistem masyarakat adat Minangkabau, Jawa yang yaitu lareh digunakan Koto sebagai Piliang bahasa kedua. dan lareh Bodi Ciniago. Kala itu, Tergantung di syair negara Abdul mana Muluk karya mereka tinggal. Raja Ali Haji telah dikenal di seluruh Nusantara dan mengalami cetak ulang berkali-kali di Singapura. Versi ilmiahnya lengkap dengan terjemahannya bahasa Belandanya dan diberi pendahuluannya oleh P.P. Roda van Eysinga, dimuat di majalah Rijkshoeve voor Nederland, India 1847. Begitu berpengaruhnya syair karya Raja Ali Haji itu sehingga menjadi bahan cerita teater rakyat yang juga diberi nama Dul Muluk di Palembang, tempat yang dulunya menjadi pusat penyebaran bahasa Melayu kuno dan Bangka-Bangka Belitung. Itulah salah satu bukti bahasa Melayu standar Riau Lingga yang telah menyebar ke seluruh Nusantara yang sangat disukai oleh seluruh penduduk Kepulauan Nusantara. Dengan memperhatikan kenyataan itu, tak ada jalan lagi bagi pemerintah kolonial Belanda kecuali menjadikan bahasa Melayu Riau Lingga sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan yang merata didirikan untuk orang pribumi, termasuk di Pulau Jawa. Asal-usul bahasa Melayu. Istilah Melayu berasal daripada nama sebuah sungai di sekitar pantai timur Sumatera yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batanghari. Di sana terletak kerajaan Melayu yang berdiri sebuah atau semasa berdirinya kerajaan Sriwijaya abad 6 sampai 7 Masehi. Secara etimologis, istilah Melayu berasal dari perkataan Sanskrit Malaya yang maksud bukit atau tanah tinggi. Bahnuddin El-Hulami dalam bukunya Falsafah Kebudayaan Melayu menuliskan bahwa istilah Melayu berasal dari kata mala, mula, dan yu, negeri yang berarti tanah yang pertama. Dalam cerita rakyat Melayu, si Kelambai menyebutkan bahwa berbagai negeri, patung, gua, ukiran, dan sebagainya yang diingini atau disentuh di Kelambai akan mendapatkan keajaiban. Hal ini memberi petunjuk bahwa negeri yang pertama-tama di dalam ini orang-orang Melayu telah memiliki peradaban yang tinggi. Istilah Melayu dapat diartikan sebagai sebuah negeri yang mula-mula didiami, berada di sekitar atau tepian sungai yang mendapat banyak hujan, karena adanya pencairan es di kutub utara yang menyebabkan banyak pulau dan daerah daratan rendah yang terendam air. Dalam pengertian lain, pencairan es kutub utara ini diartikan sebagai banjir pada masa Nabi Nuh. Masyarakat Melayu yang mulai mendiami wilayah sekitar sungai menguasai ke tempat yang lebih tinggi, perbukitan, dan membuat berbuah negeri baru. Nah, di sini dapat kita mengklarifikasikan perkembangan bahasa Melayu ke beberapa tahap, yaitu ada bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Sementara, hasil penelitian Jolis menunjukkan bahwa bahasa Melayu hingga kini melewati 5 tahapan periodisasi, mulai dari periode bersejarah sebelum abad ke-7, periode awal bahasa Melayu abad ke-7, hingga abad ke-16, periode awal bahasa Melayu modern abad ke-16 hingga abad ke-18, periode akhir bahasa Melayu modern abad ke-18 hingga awal abad ke-20, hingga periode bahasa Melayu pasca kolonial atau pertengahan abad ke-20. Yang pertama yaitu bahasa Melayu kuno, ialah bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Teks bahasa Melayu kuno yang ditemukan pada prasasti dan piring perunggu yang ditemukan di Sumatera, Bangka, Jawa, Utara, Filipina secara kronologis menunjukkan penguasaan teks bahasa Melayu yang memperlihatkan kekuatan terpusat dan tradisi literasi bahasa Melayu yang dilimpaskan secara dinamis dari gabungannya dengan tradisi yang maju dari agama Hindu-Buddha. Rumpun ini merupakan keluarga bahasa Nusantara dan berkembang dari abad ke-7 hingga abad ke-13 sebagai bahasa Penta-Dikliban dan bahasa Lingua Praja. Penuturnya terdapat di semenanjung tanah Melayu, Kepulauan Riau dan Sumatera.
Kepentingannya sebagai bahasa lingua franca karena sifatnya yang sederhana dan mudah menerima pengaruh asing. Tidak terkait kepada perbedaan susun lapis masyarakat yang mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang banyak menyumbang kepada pengayaan kosakata. Pengaruh Sanskrit kuat akibat kaitannya dengan agama Hindu, kedudukannya sebagai bahasa golongan, bangsawan, dan hierarkinya yang tinggi. Nah, selanjutnya setelah bahasa kuno, setelah bahasa Melayu kuno, muncul bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik dikatakan bermula pada abad ke-13 dan berakhir pada abad ke-19. Bahasa Melayu klasik ini diasahkan sewaktu terdirinya kerajaan Islam utama di sebelah timur Aceh, yaitu Kerajaan Samudera Pasai di bawah Sultan Malikul Saleh. Bahasa ini merupakan kesan langsung kedatangan agama Islam dan kebudayaan Islam. Bahasa Melayu klasik muncul dengan wujudnya tulisan Jawi, yaitu tulisan Arab berbahasa Melayu pada abad ke-14. Prasasti Bahasa Melayu, warisan bahasa Melayu klasik tertulis dalam karya persatuan yang meneliti berbagai bidang, yaitu agama, undang-undang, ketatanegaraan, astronomi, sastra, perbuatan, dan pentertiban serta hubungan politik. Selanjutnya muncullah bahasa Melayu klasik, juga mendapat pengaruh kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Parsai. Dari segi sejarah, bahasa Melayu klasik mempunyai kesignifikannya tersendiri. Bahasa ini dikatakan sebagai titik pemulaian bahasa Melayu. Selanjutnya muncullah bahasa modern. Dengan kata lain, pada periode ini bahasa Melayu sudah mengambil pembakuan. Peneliti bahasa baik dari Eropa maupun pribumi telah membuat praksara pembakuan bahasa Melayu ini pada gilirannya turut memudahkan kaidahan tata bahasa dan perkamusan bahasa Melayu di kemudian hari. Bila buku-buku tata bahasa Melayu yang ditulis oleh peneliti bahasa asal Eropa dipelajari dan digunakan untuk kepentingan kolonialisme dan misionarisme. Istilah modern menuntut al-atas merupakan perkembangan tradisi surat dan sastra-sastra yang memiliki nilai-nilai intelektual dan rasional. Dalam konteks ini, kata modern mengacu pada konsep munculnya modernisasi. Nah, di antara periode tersebut, kedatangan Islam yang membawa pesan manja, abad Arab, tata bahasa, dan perbendaharaan. Katanya, di samping pendidikan Islam telah meningkatkan taraf bahasa Melayu sebagai alat pengucapan intelektual dan sekaligus menjadi bahasa perantaraan di Nusantara. Ini karena sebelum kedatangan Islam tidak ada barang bahasa yang layak memakainya. Peranan yang penting selain daripada bahasa Melayu, seterusnya bahasa Melayu dapat menyaingi malahan mengatasi bahasa Jawa kuno di dalam meraih tempat sebagai bahasa lingua franca di rantau ini. Bahasa Melayu telah dapat dipertemu dan menyatukan berbagai bangsa yang serumpun di Nusantara, yaitu yang mempunyai antara 150 hingga 200 bangsa yang dituturkan oleh penduduknya. Mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain melalui bahasa Melayu. Setelah kedatangan Islam, terdapat pula pengaruh India melalui bahasa Sanskritnya. Walaupun bagaimana, dalam persaingan ini, akhirnya bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmu, seterusnya menjadi bahasa pengantar di rantau ini, dan menjadi lahirnya bahasa Indonesia.